Oke semuanya teman-teman, selamat datang di podcast yang ketujuh, yang dimana pada kesempatan kali ini atau pada materi ketujuh kali ini kita akan membahas mengenai multiple access dari jaringan komputer dan data. Yang sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai multiple access, yang dimana digunakan untuk mengontrol giliran menggunakan link oleh user sehingga tidak ada user yang tersisih atau tidak mendapat giliran di dalam penggunaan media transmisi atau memonopoli penggunanya. Dan di protokol multiple access ini dibagi tiga, ada random access yang berisi Aloha, CSMA or CD, CSMA or CA, dan yang kedua ada controlled access yang dimana terdapat reservation, polling, dan token passing. Lalu yang ketiga ada channelization yang dimana ada TDMA, FDMA, CDMA, yang nanti kita akan bahas pada podcast kali ini. Dan yang pertama mengenai random access protokol ya, yang dimana random access protokol ini giliran penggunaan link dilakukan secara random tergantung pada pengguna yang paling cepat, dan metode ini dikenal dengan istilah mode contention. Dan pada metode ini setiap pengguna bebas menggunakan media tanpa dikontrol oleh stasiun lainnya, dan pada saat penggunaan memiliki data yang dikirim, maka pada saat itu protokol mengaturnya dan memperlihatkan kondisi kanal, yaitu kondisi bebas, idle, atau sibuk, atau busy. Lalu di random access protokol ini ada 4, yang dimana ada Aloha, CSMA or CD, dan CSMA or CA. Mungkin dari kawan-kawan sekalian ada yang mau menjelaskan tentang Aloha dan juga CSMA? Jadi saya akan menjelaskan tentang Aloha. Aloha itu ialah metode yang dirancang untuk jaringan radio yang menghubungkan beberapa stasiun remote ke sebuah komputer sentral. Setiap stasiun remote akan mengakses komputer sentral secara random pada saat stasiun-stasiun remote tersebut memiliki data untuk dikirim. A1 Pure Aloha. Pada metode ini, stasiun langsung melakukan pengiriman pada saat mereka memiliki data untuk dikirim tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah link dalam keadaan bebas atau tidak. A2 Slotted Aloha. Metode ini dibuat untuk memperbaiki mekanisme pada Pure Aloha agar lebih efisien. Dan yang ketiga, yang penjelasan tentang CSMA atau Care Sense Multiple Access. Pada metode CSMA ini melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengirimkan data. Melakukan pengecekan apakah media transmisi dalam keadaan idle atau busy sebelum mengirimkan data. Apabila dirasakan idle, maka dilakukan pengiriman data. Jadi CSMA itu dibagi 3, yaitu CSMA1 persistent. Pada metode ini, stasiun akan mendeteksi kanal sebelum mengizinkan frame sampai teridentifikasi idle dan langsung mengirimkan datanya. Dan yang kedua itu CSMA no persistent. Pada metode ini, stasiun akan mendeteksi kanal sebelum mengirimkan frame sampai teridentifikasi idle dan langsung mengirimkan datanya. Dan yang ketiga itu CSMA CD. CSMA CD ini wireless. Apabila terjadi collision, maka sinyal yang dikirimkan akan terjadi pengeluaran energi yang signifikan. Oke, setelah tadi menjelaskan mengenai apa saja dari CSMA, yaitu ada dari CSMA, terus ada CSMA CD, dan juga ada CSMA CA, yang dimana CSMA ini sebelum melakukan pengiriman, stasiun yang akan mengirimkan frame akan membuat broadcast message untuk memberitahukan pada stasiun lain bahwa akan mengirim file, dan stasiun yang menerima broadcast message akan menunggu hingga pengiriman selesai. Lalu dia akan mengirimkan frame dengan cara yang sama juga. Setelah dijelaskan mengenai dari Aloha, CSMA, dan lain-lain, dan seri-seri CSMA, lanjut kita akan bahas tentang kontrol akses protokol, yang dimana kontrol akses protokol ini dibagi 3, ada reservation, polling, dan token passing. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau menjelaskan mengenai masing-masing dari kontrol akses protokol? Kontrol akses protokol ini adalah penggunaannya tuh diatur gilirannya, baik dengan cara mereservasi terlebih dahulu researchnya, ataupun diatur oleh pelanggan tertentu secara terpusat maupun menunggu giliran sesuai ketentuan.
Nah, kontrol akses protokolnya ada 3 macam. Yang pertama ada reservation, yang kedua ada polling, yang ketiga ada token passing. Reservation, pada metode ini stasiun harus melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum mengirimkan data. Jika ada N1 stasiun pada sistem, maka dibutuhkan N reservation mini slot pada reservation frame. Nah, yang kedua adalah polling. Pada metode ini terdapat 2 jenis device, yaitu stasiun primer dan stasiun sekunder. Stasiun primer mengontrol pengguna media transmisi dan menjadi inisiator untuk setiap sesi komunikasi. Jika stasiun primer hendak menerima data, maka stasiun primer akan bertanya kepada stasiun sekunder apakah ada data dari stasiun sekunder yang hendak dikirimkan. Fungsi ini disebut fungsi call. Jika stasiun primer hendak mengirimkan data, maka stasiun primer akan memberikan komando kepada stasiun sekunder untuk setiap menerima data. Fungsi ini disebut fungsi select. Nah, terus yang terakhir adalah token passing. Pada metode ini, jaringan disusun dalam sebuah cincin logika. Hak untuk mengirimkan data diberikan secara giliran dan diatur dengan manajemen token. Jika stasiun sedang memegang token, maka stasiun tersebut berhak untuk mengirimkan frame sesuai dengan waktu yang telah dibuka. Jika data telah dikirimkan oleh stasiun memegang token atau waktu telah habis, maka token akan bergeser ke stasiun berikutnya. Yang artinya, stasiun tersebut dalam mendapatkan giliran untuk mengirimkan data. Oke, setelah tadi barusan dijelaskan mengenai kontrol akses protokol dan kita akan sudah berada di yang terakhir, yaitu mengenai channelization protokol, yang dimana ada 3, TDMA, FDMA, dan CDMA. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menjelaskan mengenai channelization protokol ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan TDMA, VDMA, dan CDMA. Di TDMA, pada metode ini bandwidth dibagikan dalam bentuk waktu dan setiap stasiun mendapatkan giliran pengiriman data pada slot waktu tertentu. Pada metode ini, sinkronisasi waktu sangat penting, yang mana pengirim dan penerima harus mempunyai pandangan yang sama mengenai waktu yang menjadi awal dan akhir sebuah frame, contohnya GSM. Di VDMA, pada metode ini setiap stasiun mendapatkan alokasi frekuensi tertentu untuk mengirimkan data. Setiap stasiun menggunakan bandpass filter untuk mengatur frekuensi pengiriman sesuai peruntukannya. Contohnya itu stasiun televisi. Yang terakhir itu CDMA. Pada metode ini, setiap stasiun mendapatkan alokasi kode tertentu untuk mengirim data. Setiap stasiun menggunakan kode-kode tersebut untuk mengirim sesuai peruntukannya, contohnya CDMA. Oke, dari semua pembahasan mengenai protokol multiple access seperti random access, controller access, dan channelization sudah kita bahas semua ya pada podcast kali ini. Dan mungkin itu saja hal-hal yang sudah kita bahas, dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya pada kesempatan podcast kali ini. Terima kasih.